sini dalilnya jelas kalau boleh menikah bahkan dengan mahar hafalan Al-Quran, gitu kan? Jadi dia punya kewajiban menyampaikan hafalannya pada istrinya, baik dia membuat hafal ataupun dia memberikan pemahamannya. Hadisnya masyhur tentang seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW. Datang ke masjid, duduk sebelah Nabi, lalu di depan sahabat semua mengatakan, ya Rasulullah, saya hibahkan diri saya. Kalau anda mau nikahi silahkan. Artinya kalau tidak juga silahkan anda pilihkan buat saya. Maka dalam hadis ini dikatakan Nabi SAW menatap wanita tersebut dengan serius karena nazar syar'i. Ada keinginan enggak? Setelah Nabi SAW menatapnya, Nabi melihat tidak ada hajat. Maka Nabi turunkan pandangan lalu bertanya kepada para sahabat, siapa yang mau nikahi wanita ini? Berdiri seseorang dari saf, saya Rasulullah. Begitu mudahnya, padahal laki-laki ini belum kenalan sama perempuan ini, belum jalan, tidak tahu keluarganya. Bicara masalah nikah, lihat orangnya secara zahir, oh ini pakai jilbab, pakai cadar, ya sudah, selesai bagi saya. Oh ini orang muslim, sholat di masjid lain, sudah baik bagi saya, titik. Kata Nabi SAW, apa kau punya sesuatu yang bisa kau jadikan sebagai mahar? Tidak ada ya Rasulullah, saya orang miskin. Kata Nabi SAW, pulang ke rumahmu, cari walau cincin dari besi. Besi kau bisa lengkungin, jadikan cincin, jadikan sebagai mahar. Dia pulang ke rumahnya, saking miskin dia mengatakan, tidak ada ya Rasulullah. Gak ada. Nabi SAW tanya, ada enggak yang kau hafal dari ayat-ayat Al-Quran? Ada. Nabi bilang, saya sudah nikahkan kau dan itu maharnya. Bahkan Nabi Musa AS menjadikan khidmah dia, pelayanan dia kepada mertuanya sebagai mahar. Waktu Nabi Musa AS lari dari Fir'aun ke negeri Madian, lalu dikejar oleh Fir'aun, di sana ketemu sama Nabi Syuaib. Nabi Syuaib punya dua anak perempuan, dibantu oleh Nabi Musa AS untuk ambil air di sumur. Sumur itu besar, ada batu di atasnya, harus 10 orang yang angkat baru bisa. Nabi Musa AS Allah kasih kekuatan, bisa angkat sendirian batu itu. Maka perempuan dua anak Nabi Syuaib tunggu di dekat sumur. Nabi Musa pasti tiba dari Madian. Dari Madian sendalnya putus, tidak ada sendal, bajunya sobek-sobek, perutnya kelaparan, nggak ada kerabat, ketakutan. Pada saat itu karena dikejar Fir'aun mau dibunuh, gitu kan. Lalu kemudian dia tanya keduanya, apa urusan kalian? Ma khatbukuma? Kata berdua anaknya Syuaib, la nasqi ya hatta yusira alaina riya. Tidak bisa kami tuang air sampai batu ini dipindahkan, baru bisa. Maka Musa AS mengangkat sendiri lalu menuangkan air. Setelah selesai, keduanya rupanya pulang melapor kepada ayahnya Syuaib, ada laki-laki baik di sana begini dan begitu. Padahal hanya nuangkan air. Penilaian baik, oh ini orang baik sudah, gitu kan. Maka Musa AS bersama dengan itu berdiri di bawah pohon lalu mengatakan, Rabbi inni bima anzalta ilai min khairin fakir. Ya Allah, aku ini miskin sekali sekarang keadaanku, tidak ada kerabat, dalam kondisi ketakutan, tidak ada alas kaki, tidak ada makanan, tidak kenal orang di sini. Allah kabulkan doanya. Allah ceritakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qasas, datanglah salah satu dari anak Syuaib. Ya. Lalu berkata, qalat inna abi yad'uka liyajzika ajra ma saqaita lana. Ayah kami memanggil anda untuk memberikan balasan, gitu kan, atas tadi jasa kena tuangkan air buat kami, gitu kan. Maka Musa AS ikut. Waktu itu Musa AS jalan, anaknya Nabi Syuaib jalan di depan, dia di belakang. Karena ada angin tiup, maka bajunya kadang-kadang perempuan kena angin terbentuk badannya. Nabi Musa AS tahu gak mau itu. Lalu dia mengatakan, berhenti sebentar, saya di depan, kau di belakang. Dia bilang tinggal katakan kanan atau kiri. Ya. Tujuannya supaya dia nggak lihat auratnya, tapi dia nggak ngomong. Dia cuma lakukan saja itu karena ketakuannya kepada Allah SWT. Sampai di rumah, Nabi Syuaib tanya, siapa kau ini? Saya Musa. Ada wahyu ini, Nabi Allah juga, tapi beda lokasi, gitu kan. Kemudian diceritakan semua kisah Fir'aun. Kata Nabi Syuaib, sudah datang wahyu kepadaku, nggak ada masalah. Itu Fir'aun tidak sampai ke wilayah ini, nggak bakal sampai. Wilayahnya sudah dibatasi sama Allah. Kau aman di sini. Kemudian salah satu anak perempuannya Nabi Syuaib bilang, ya abati istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sebelum saya terjemahkan, bagi orang yang mau cari anak mantu ini bagus syaratnya. Di sini juga laki-laki yang belum nikah ikuti syarat ini supaya antum mudah diterima lamarannya. Serius ini. Hah? Tahu nggak apa itu? Kata perempuan ini, wahai ayahku tercinta, sewa orang ini, pakai jasanya. Kenapa? Karena sebaik-baik yang kau sewa adalah yang punya fisik kuat dan orangnya terpercaya. Jadi bukan banyak duitnya, bukan tampan wajahnya, fisiknya kuat, bisa menjalankan tugas sebagai laki-laki, bisa biologis, bisa bekerja, bisa melindungi, dan terpercaya, jujur. Kata ulama tafsir,
Kekuatan yang dinilai oleh si anak Shu'aib ini adalah karena Nabi Musa bisa angkat batu sendiri tadi. Ini sejalan dengan sabda Nabi SAW, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul dhaif. Orang mukmin yang kuat secara fisik, secara iman, jauh lebih dicintai Allah dan lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dua-duanya ada kebaikan. Tapi kalau orang mukmin menjaga fisiknya, kekuatannya itu bagus, gitu kan? Menjaga makanan yang halal, yang sehat, berolahraga, istirahat yang cukup, itu semua manfaatnya besar yang Nabi SAW sudah contohkan. Kalau terpercayanya, karena dirincikan oleh para ulama tafsir, perempuan ini menilai kepercayaan karena tadi kepercayaan bukan kepercayaan transaksi jual beli di sini, tapi kepercayaan kenapa dia bisa menyuruh perempuan itu jalan di belakang dan dia jalan di depan. Berarti dia belum diamanahkan, anak perempuan ini sudah dijaga sama dia. Dia nggak mau sembarangan gitu. Maka akhirnya Nabi Shu'aib pun mengatakan, Inni uridu an unkihaka ibnah ihdab datayya hataini alan ta'jurani thamani hijaj. Fa in atmamta asyran fa min indik. Ya. Al-ayah artinya, aku ingin sekarang menikahkan kau dengan salah satu dari dua anak perempuanku ini, pilih yang mana kau suka. Dengan maharnya adalah engkau aku sewa 8 kali musim haji, 8 tahun. Artinya kau bekerja sekarang sama aku, ambilin air tiap hari, gembalakan domba, pokoknya jadi tangan kananku di sini. Dan itu maharnya supaya kau bisa nikah salah satu anakku. Nabi Musa AS setuju. Dia mengatakan, baiklah saya setuju dengan 8 tahun itu, tapi yang 2 tahunnya lagi jangan kau bebankan kepadaku. Kalau aku lanjutkan, oke, kalau enggak ya enggak. Maka menikahlah mereka. Dan ulama mengeluarkan di sini sebuah hukum bolehnya menikah dan bahkan maharnya itu jasa. Ya. Kalau ada orang punya perusahaan, kalau antum mengkhayal saja, kalau ada orang kaya raya miliarder melihat antum, oh ini masya Allah ini orang saleh, baiklah boleh nikah sama anak saya tapi bekerja di perusahaan saya 8 tahun, ya. Boleh sama begitu kasusnya, ya. Kalau ada, Allahu a'lam. Mengkhayal. Kenapa sih orang kaya cari juga orang kaya? Tapi yang jelas ini contoh saja, ya.